Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Upi Ata Kopi. Kali ini kita akan membahas kendala-kendala yang biasa ditemui di ujian PTWP oleh mahasiswa atau mahasiswa baru, baik itu mahasiswa baru atau mahasiswa lama. Masalah-masalah ini sering sekali ditemui, sering sekali dijumpai. Ini masalah yang lazim ditemui oleh mahasiswa ketika menjalankan ujian PTWPI. Apalagi ini ujian PTW model baru pertama kali diterapkan tahun ini di UIN Saizu. Oke, ada beberapa masalah lah, nanti tidak semuanya mungkin karena keterbatasan waktu juga nggak mungkin kita bahas semuanya dari A sampai Z, tapi paling tidak masalah-masalah yang besar, yang masalah-masalah yang urgent yang biasa ditemui. Oke, oleh karena itu disimak videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan tulis di komen, nanti kalau bisa dijawab langsung, kalau tidak ya kita buatkan videonya yang selanjutnya. Oke. Masalah pertama yang biasa dihadapi oleh mahasiswa baru, ini mahasiswa baru dulu ya, untuk menghadapi ujian PTWP. Apabila mau ada ujian PTWP itu biasanya masalah yang ditemui yang pertama kali itu apa? Yang pertama itu biasanya itu adalah panik, bingung dan panik. Padahal ya mereka itu sudah sering sekali menanyakan, Pak kapan ujian, Pak kapan ujian. Tapi ketika ujian itu dijadwalkan, ketika ujian itu dibuka, tapi mereka itu bingung sendiri, panik sendiri. Nah ini maksudnya apa? Udah pengen dibuka, tapi ketika dibuka malah bingung sendiri. Ini kan tambah bikin bingung kita yang ada di Ma'had itu. Nah, solusinya ketika bingung, ya bingung atau panik itu sih memang wajar ya, mungkin ketakutan mereka nggak lulus atau gimana, tapi ya nggak usah kayak gitu. Apa ya solusinya yang paling pertama, yang paling gampang, yang paling mudah itu sebenarnya itu adalah ya jangan panik, ya kayak gitu sih maksudnya. Jangan paniknya itu gimana? Yang pertama itu harus membaca juknis dengan teliti, satu per satu dipahami. Itu juknisnya dibaca semua, dari mulai misalnya ada surat pengantarnya, maka suratnya juga dibaca. Nah ketika juknis itu sudah dipahami, ya kan, yang kedua itu kalau ada pengumuman susulan atau kalau ada informasi susulan atau kalau ada pemberitahuan susulan dari kami admin di Ma'had IAIN Purwokerto, maka itu diperhatikan dan disimpan baik-baik. Terus kalau ada teman yang tanya, maka dijawab berdasarkan dua hal itu. Yang pertama ya surat yang ada juknisnya atau juknis juga. Yang kedua itu dari pengumuman yang dari Ma'had. Yang bikin panik yang lainnya itu nggak bersumber dari itu, tapi bersumber dari omongan yang lain, omongan teman yang sama-sama bingung. Orang bingung ketemu orang bingung, ya tambah bingung. Makanya diperhatikan dua hal itu. Yang pertama ada juknis, yang kedua ada pengumuman lanjutan yang bersumber dari Ma'had, jangan bersumber dari lain. Atau pengumuman yang ketiga atau pengumuman SIMA, misalnya PTA UMPTKIN ditunda itu ya ada pengumumannya di sima.iainpurwokerto.ac.id. bagi yang sudah daftar, yang belum segera daftar, karena kalau nggak daftar nggak bisa diinput nilainya, nanti ada kendala-kendala yang dihadapi lah. Pokoknya intinya daftar. Itu yang kendala yang paling pertama banget sering dihadapi oleh mahasiswa baru ketika menghadapi ujian PTWPI, apalagi sistemnya online. Yang pertama itu biasanya kendalanya panik. Yang kedua, kendala yang sering ditemui di mahasiswa baru itu lupa password. Nah, lupa password atau kesulitan login lah. Atau kesulitan login itu kendalanya antara lain lupa password, ya kan? Pertama harus dilihat di juknis, karena di juknis ada prosedur dari mulai login. Yang kedua, kalau sampai udah pernah login terus lupa, ya itu ada beberapa kendala supaya nggak lupa, ya kan? Supaya nggak lupa. Yang pertama, kalau sudah login itu dicatat passwordnya dan username-nya, terus kemudian disimpan. Nyimpannya itu yang jangan sampai hilang, misalnya di email. Bagaimana sih cara menyimpan password dan username di email? Tulis di tulislah di email, terus di-emailkan ke alamatnya sendiri. Itu nggak mungkin lupa biasanya. Kalau lupa nanti dibuka emailnya, itu kayak begitu. Yang kedua, biasanya orang kesulitan login atau login kembali. Kalau yang sudah pernah login itu dia itu terlalu banyak membuka tab di
di browsernya, misalnya menggunakan Google Chrome atau menggunakan browser bawaan, itu dia terlalu banyak membuka tab. Jadi kalau mau membuka link pendaftaran itu jangan terlalu banyak membuka tab. Kenapa? Karena bisa berakibat itu nanti passwordmu itu kereset sendiri. Misalnya kamu di tab kelima nih, yang tab pertama, kedua, ketiga udah dibuka, tab kelima kamu buka simak dengan username dan password, misalnya name sama name atau misalnya apa sama apa kayak gitu kan. Terus kamu simpan itu passwordnya, terus kemudian kamu buka lagi di tab yang lain, kamu lupa. Nah, nanti itu jadi sudah kacau lagi itu tabnya. Maka kacau lagi itu username sama passwordnya. Maka jangan sampai itu kayak gitu. Orang menggunakan browser, orang mengakses halaman di internet yang ada username sama passwordnya itu jangan terlalu banyak membuka halaman atau jangan terlalu banyak membuka jendela. Biasanya itu kayak begitu. Itu kendala itu bisa dilakukan, bisa diatasi dengan di save passwordnya, baik itu ditulis secara manual, ditempel di dinding, di lemari, di pintu, di jidat, atau di mana saja terserah. Yang penting di save ketika sudah masuk. Kalau di sistem informasi Mahat atau sima.in.prof.ac.id itu ketika mahasiswa baru mau masuk ujian itu pertama kali login itu harus diwajibkan ada melengkapi data diri, ya kan, itu sudah biasa lah. Terus kemudian ada mengupload foto. Upload foto itu catatannya foto yang formal, jangan foto lagi kondangan atau foto lagi di pantai. Itu nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Karena itu foto menjadi foto sertifikat kamu yang nanti di-download ada fotonya. Masa foto sertifikat ada 5 orang yang lagi wifi bersama, kan itu nggak nanti yang mana ini sertifikatnya, yang mana ini, kan ada 5 orang itu kan, itu akan membuat sertifikatnya itu jadi tidak formal kayak begitu. Padahal sertifikat itu adalah dokumen akademik yang formal, maka fotonya harus formal. Nah, itu catatan yang penting. Terus kemudian ada kendala yang biasa dihadapi ketika mengupload foto. Yang pertama itu ada kendala utama biasanya ketika mengupload foto, yaitu tidak bisa-bisa. Maksudnya diupload nggak bisa, diupload nggak bisa, diupload ketolak, diupload ketolak. Itu biasanya kayak begitu. Nah, solusi untuk mengatasi ini itu ganti foto, ya kan? Jangan foto itu terus dipaksa. Kalau foto itu terus dipaksa nggak bisa. Mungkin itu karena tidak cocok dengan formatnya atau terlalu besar atau apa. Pokoknya diganti fotonya. Itu bisa saja bisa masuk. Terus yang kedua, biasanya fotonya itu namanya itu mungkin terlalu panjang atau namanya itu nama habis dikirim dari WA. Itu kan biasanya WA thread 001 itu jadi panjang banget, itu biasanya ketolak, ya kan. Biasanya kalau misalnya HP-nya kamu itu jelek terus minta difotoin sama teman, terus teman ngirim foto ke kamu, terus kemudian namanya itu kan jadi panjang itu. Nah, itu biasanya ketolak. Maka dirubah namanya misalnya jadi Foto City kayak gitu aja itu. Nah, terus filenya itu juga jangan kegedean, misalnya gede banget atau misalnya menggunakan foto apalah kayak begitu. Jadi filenya ukurannya terlalu besar, maka itu tidak bisa masuk. Jadi ada tiga catatan penting. Yang pertama itu diganti foto yang lain, yang kedua diganti foto yang lain tapi dengan angle dan posisi yang sama. Dan juga fotonya itu jangan kejauhan. Fotonya itu pokoknya kepalanya nggak kepotong tapi sisanya itu nggak terlalu banyak, terus kemudian sampai setengah badan aja seperti ini, seperti itu. Itu kendala yang dialami ketika upload foto, ya. Oke, itu sudah ada 2 kendala. Terus kendala ketiga, udah login, udah lengkapi data, terus udah upload foto, terus daftar ujian, ya kan. Terus cetak kartu. Nah, di cetak kartu ini itu biasanya juga ada kendala. Mahasiswa itu yang pertama kendala terkait cetak kartu itu nyetak kartunya itu nggak ada tulisannya atau nggak ada keterangannya atau nggak ada waktunya, cuma ada kotak-kotak doang. Nah, nggak ada keterangannya apa-apa. Itu terjadi karena jaringan HP kamu yang buat download itu jaringan miskin. Bukan jaringan miskin sih, maksudnya jaringan drop lah, jaringan nggak stabil lah.
Jaringan labil dong, ya enggak lah. Pokoknya jaringannya enggak kuat kayak begitu ininya. Jadi ketika mendownload itu datanya yang ada di kartu ujian itu enggak terdownload semua, sehingga ada yang ketinggalan, makanya datanya enggak lengkap. Itu kayak begitu. Jaringannya enggak kuat, jaringannya enggak stabil. Makanya solusinya kalau jaringannya enggak stabil ya ganti jaringan. Misalnya dari kartu apa gitu kan yang sinyalnya lemah di desa kamu ya kan, atau di kota kamu lah katakanlah, kalau kamu orang kota tapi sinyalnya dilalah ada yang lemah kayak gitu kan, maka ganti jaringannya. Atau tidak kamu wifi lah, pakai wifi, itu kan biasanya lebih stabil. Kalau udah diganti jaringan, udah pakai wifi misalnya, tapi masih kayak gitu juga, coba di log out terus login lagi. Terus kemudian kalau memang masih kayak begitu juga, itu bisa jadi karena HP-nya kamu itu tidak support, atau HP-nya kamu itu memorinya sudah hampir penuh tapi tetap dipaksain. Biasanya itu cewek. Kenapa cewek itu HP-nya sering full? Karena dia itu nggak rajin bersih-bersih HP. Biasanya video di-downloadin, foto di-downloadin, TikTok juga, video TikTok disimpenin kayak begitu kan. Ya, atau video dari Instagram atau screenshotan dari Instagram tentang kata-kata yang kata-kata yang agak romantis, lonely kesendirian kayak begitulah. Itu biasanya ya mereka itulah di downloadin, akhirnya HP-nya penuh. Ketika mau mendownload kartu ujian yang penting begitu, HP-nya udah penuh, jadi ya nggak maksimal. Itu karena kendala HP. Solusinya ya dibersihin lah kalau memang memorinya udah mulai penuh. Terus kalau memang udah dibersihin tapi tetap aja, coba ganti HP. Ganti HP bukan berarti harus beli, tapi juga bisa saja nyicil. Oh iya, sama aja beli. Bisa saja pinjam dari teman, atau pinjam dari keluarga, atau pinjam dari siapa kayak gitu. Kan ini bisa di-download di HP-nya siapa aja, yang penting login username sama passwordnya itu masih ingat. Itu kayak begitu. Terus yang ketiga, kalau memang udah jaringannya udah kuat, terus sinyalnya udah stabil, terus HP-nya udah bagus, tapi kok nggak lengkap juga downloadannya itu kan. Itu gimana? Kalau masih kayak gitu aja, coba kamu ganti ke laptop yang ada jaringannya. Nggak mungkin kalau nggak ada jaringannya terus download nggak mungkin nyambung. Itu biasanya bisa jadi itu kayak begitu. Itu 3 kendala itu kendala dalam cetak kartu ujian itu kayak begitu. Terus kalau misalnya ada 2 jalur ujian yang harus didaftarkan, jalur BTA udah download nih, tapi ujian PPI itu nggak bisa kecetak-cetak juga kartunya, ya kan? Itu bisa jadi karena kamu bukanya itu di banyak tab. Kalau misalnya lewat HP, misalnya di ujian BTA, buka Google Chrome nih misalnya, atau browser, di jendela pertama itu daftar ujian BTA. Terus kamu browsing apa nggak bisa karena ada istilahnya debug. Nah itu debug atau sampah itulah, sampah di browser itu yang berkaitan dengan pendownloadan kartu kamu. Itu kayak begitu. Kayaknya ngopi dulu enak. Kopi udah jadi. Oke, lanjut ke kendala yang biasa dihadapi berikutnya, yang kan udah download kartu ujian. Lah download kartu ujian itu, di kartu ujian itu ada alamat Telegram yang harus kamu masuki. Itu cukup dibuka Telegram, terus search, terus kemudian search nama grup Telegram yang tertera di kartu ujian, itu biasanya sudah masuk. Itu ada saja yang masih kebingungan, itu bagaimana sih saya masuk ke ke grup Telegram untuk ujian PTA jalur mandiri misalnya, atau ujian PTA jalur MPTN, atau PTA jalur SMART. Itu masih ada yang bingung. Cukup buka Telegram, terus search, terus kemudian nanti bisa dicari di Telegram, nanti kalau sudah ketemu terus masuk. Itu grup yang sudah disetting publik sehingga orang bisa mengakses dengan nama grup tersebut itu. Terus yang soal yang selanjutnya itu yaitu ketika ujian tulis. Ujian tulis itu kan pakai Google Form. Google Form itu nanti disampaikan melalui link, ya kan.
Link itu kemudian diklik nanti diakses. Lah, ada persoalan yang kemarin ditemui di mahasiswa. Mahasiswa lama juga kemarin mengalami hal tersebut, mahasiswa baru juga mengalami tersebut. Pastikan HP kamu login dengan email. Itu yang pertama. Yang kedua, browsernya juga itu harus terlogin dengan email kamu, email yang aktif loh. Supaya apa? Karena ada kendala. Biasanya begini, udah dikasih link terus diklik, terus nggak bisa kebuka-buka. Itu karena kamu itu nggak punya email yang terlogin dengan browser kamu atau alat untuk membuka link Google Form. Itu yang pertama. Jadi terus kendala selanjutnya itu biasanya kalau udah kebuka nih, ada saja itu mahasiswa yang di scroll itu kayak begini, scroll itu digeser-geser ke atas itu, misalnya mau ngisi nama, name, alamat kayak begitu, itu nggak bisa. Itu kendalanya kenapa? Itu karena jarinya ngelitik, jarinya bergetar, jarinya grogi itu kan. Itu makanya jangan grogi, biasa aja, santai aja, diisi namanya siapa, name-nya berapa, kalau nggak ada name ya kan nomor ujian, terus kelasnya apa, fakultasnya apa, jurusannya apa, alamatnya mana, nomor HP-nya berapa, pelan-pelan saja. Kalau memang jarinya udah nggak bergetar, tapi masih nggak bisa jalan-jalan aja, itu artinya HP kamu ngelag itu lag, itu stuck, nggak bisa nggak bisa ngerespon lah program yang sedang berjalan. Kenapa? Karena lagi-lagi kapasitas memori bisa jadi, atau HP kamu udah terlalu tua, atau HP kamu udah lemah sekali, atau HP kamu udah nggak support, udah layak untuk dibuang dan diganti. Ya, dibuang ke saya aja, nggak apa-apa. Nanti saya jual buat beli makan atau buat beli apalah. Itu kayak begitu. Itu HP kamu ngelag, ya kan? Supaya kamu nggak ngelag ya bisa siapkan dari awal HP yang kualitasnya bagus, atau enggak kamu pakai laptop dengan jaringan yang stabil, itu sudah ada di Juknis benar-benar, supaya menghindari hal-hal semacam itu ngelag. Terus ada kendala lagi ujian nih, lagi ngerjain itu tiba-tiba soalnya itu nutup sendiri, atau yang kemudian dikenal dengan istilah forced close, atau bahasa Indonesia itu tertutup secara paksa, atau tiba-tiba nutup sendiri. Nah, forced close itu sih sebenarnya itu juga karena kendala HP, karena HP-nya itu ya udah tidak support. Itu kalau udah tidak support itu biasanya menutup, kalau udah berat banget itu menutup sendiri. Itu karena ya HP-nya udah tidak mampu lagi untuk menanggung beban dosa-dosa, menanggung beban kinerja yang berat, semacam ujian 100 soal dengan ada data diri yang harus diisi. Itu ya solusinya harus disiapkan dengan baik. HP yang support, RAM-nya agak gede, internalnya juga masih banyak, HP-nya juga bagus, sinyalnya stabil. Itu terus kemudian sinyal hilang. Nah, makanya ini jangan sampai sinyal hilang. Itu jangan ngerjainnya jangan di WC, jangan di kamar belakang, ngerjainnya di depan aja, di kamar depan. Atau kalau mau ya di luar, nggak masalah. Yang penting tidak diganggu orang, atau tidak ditemani orang, atau tidak dibantu oleh orang. Tidak ada orang di situ, misalnya di belakang rumah atau di mana yang sinyalnya bagus, terbuka. Terus kendala yang sering ditemui lagi itu nilainya tidak keluar. Nilai tidak keluar itu karena mahasiswa mengerjakannya di luar waktu. Misal dia udah ngerjain, batas waktunya jam 9, dia masih ngerjain sampai jam 10 misalnya, atau jam 9:05. Itu otomatis nggak terekam walaupun dia ngerjain bener kabeh. Nah, itu walaupun ngerjain itu benar semua, itu nggak terekam nilainya. Jadi kita nggak bisa input nilainya dong, karena nggak ada nilainya yang terekam. Itu terus saya ingatkan sekali lagi untuk mahasiswa baru, jangan sampai ada orang lain di frame video time lapse yang kalian buat, karena itu kita nilai sebagai orang lain yang membantu. Karena apa? Ujian itu pada dasarnya nggak boleh dibantu oleh orang lain siapapun juga.
atau apalagi digantikan oleh orang lain. Itu. Jadi nggak boleh ada bareng-bareng, walaupun bareng-bareng sama ngerjainnya. Itu diartikan sebagai saling membantu. Oke, sekian video untuk kali ini. Apabila masih ada hal-hal yang terkait pertanyaan-pertanyaan terkait ujian PTPPI, kendala-kendala yang dihadapi, disampaikan saja. Nanti kalau bisa dijawab langsung, kalau tidak kita buatkan videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.